Salam hari Minggu, apa kabar? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat House for All Nation di Calgary, dan semua yang mengikuti ibadah ini secara virtual, secara online. Tuhan memberkati, salam sejahtera. Tidak terasa kita sudah memasuki hari Minggu yang kedua di tahun 2021. Saya sungguh berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, sekarang adalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan supaya firman-Nya yang berkuasa, firman-Nya yang benar boleh menjadi pesan yang pribadi bagi kita semua. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu. Kami minta pengurapan-Mu, pengurapan yang baru, pengurapan yang segar, supaya firman Tuhan yang berkuasa dan benar itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh menjadi tuntunan bagi hidup kami, boleh mengubah arah hidup kami, boleh mengubah tingkah laku hidup kami, supaya kami hidup taat dan berkenan kepadamu. Roh Kudus, ambil alih dan berbicaralah kepada hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya berdoa dan bergumul dan bertanya kepada Tuhan apa yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara di minggu-minggu awal bulan Januari ini. Dan dalam pergumulan dan doa itu Tuhan menuntun saya kepada satu kitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel. Saudara-saudara, mungkin tidak banyak di antara kita yang pernah mendengarkan khotbah dari kitab Yoel. Jikapun ada yang pernah mendengarkan khotbah dari kitab Yoel, mungkin hanya 1 atau 2 kali saja. Tetapi semakin saya gumulkan kitab ini, semakin saya baca kitab ini, semakin saya renungkan kitab ini, semakin saya yakin bahwa ini adalah tuntunan dari Tuhan supaya kita bersama-sama belajar dari kitab Yoel. Apa yang disampaikan di dalam kitab Yoel itu sangat kontekstual dan sangat fitting dengan situasi yang sedang kita hadapi bersama. Karena itu kalau saudara memiliki Alkitab di depan saudara, tolong dibuka terus. Kita akan banyak membaca dari kitab Yoel, terutama untuk minggu ini dari Yoel pasal yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah ayat yang pertama dari Yoel pasal yang pertama. Dikatakan di sana, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Saudara-saudara, kita tidak tahu banyak tentang siapakah Nabi Yoel. Alkitab hanya mengatakan Nabi Yoel adalah anak dari seorang yang bernama Petuel. That's it. Hanya itu saja. Kita tidak punya informasi yang lain mengenai Nabi Yoel. Tapi di balik itu, kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga yang kita bisa pelajari di sini. Di dalam kitab Yoel, siapa yang menjadi nabinya, siapa yang menjadi hamba Tuhannya, siapa yang menjadi pembicaranya, siapa yang menjadi pembawa pesannya, itu tidak lebih penting dibandingkan pesannya. Saudara-saudara, saya pernah mengikuti beberapa seminar-seminar akademik ketika saya studi di masa yang lampau. Dalam seminar-seminar itu, setiap pembicara yang akan menyampaikan makalah diperkenalkan dengan detail sekali. Kadang-kadang bisa sampai 3, 4, 5 menit hanya untuk membacakan biografinya atau kurikulum vitae dari si pembicara ini. Apakah itu salah? Tentu tidak. Ada baiknya juga kita untuk diperkenalkan dengan pembicara. Tetapi Yoel atau kitab Yoel tidak memperkenalkan panjang lebar mengenai Yoel. Bahkan sangat pendek. Hanya diperkenalkan siapa bapaknya saja. Untuk mengatakan apa? Bahwa pesan yang akan disampaikan dalam kitab Yoel itu pesan yang amat sangat penting. Lebih penting daripada siapa yang menyampaikan. Nah, saudara, kita bisa belajar sesuatu loh. Kalau kita datang ke dalam satu ibadah di gereja, atau ibadah online, atau ibadah di persekutuan, atau ibadah apapun juga. Meskipun pembicara yang baik adalah penting, tapi ingatlah, yang lebih penting bukan siapa pembicaranya. Yang lebih penting adalah merendahkan diri untuk menerima
pesan atau firman Tuhan yang disampaikan. Yang paling penting bukan sebagus apa pembicara itu bisa menyampaikan pesannya. Itu bukan hal yang tidak penting, tapi yang lebih penting adalah pesan yang disampaikannya. Firman Tuhan yang disampaikannya. Kita bisa belajar dari kitab Yoel. Kita tidak pernah tahu siapa Yoel. Kita tahu banyak tentang Paulus, kita tahu banyak tentang Daud, kita tahu banyak tentang Daniel, tapi kita tidak tahu banyak tentang Yoel. Di belakang saya ada buku diantaranya biografi Paulus yang tebalnya itu lebih tebal dari Alkitab. Bayangkan, tapi kita punya informasi yang banyak tentang Paulus, tapi kita tidak punya informasi yang cukup tentang Yoel. Ya, saudara-saudara, Yoel mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan atau pesan Tuhan atau apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga, dan jauh lebih penting dibandingkan dengan siapa yang menyampaikannya. Ingat itu. Nah, ngomong-ngomong apa itu? Ya, kita lanjutkan, kita baca ayat kedua dan ayat ketiga. Di sana dikatakan, dengarlah hai para tua-tua. Tua-tua itu pemimpin agama, pemimpin Israel. Dan pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Ya, sudah bayangkan ya. Jadi dikatakan di sana bahwa semua orang, entah itu pemimpin agama, pemimpin politik, dan semua rakyat harus mendengar dan memasang telinga. Jadi ini sesuatu yang amat sangat penting untuk didengarkan. Ada sesuatu yang urgen, ada sesuatu yang kritikal yang ingin disampaikan. Nah, dilanjutkan lagi. Ini untuk menjelaskan betapa pentingnya ini. Dijelaskan di sana di masih ayat yang kedua, pernahkah terjadi seperti ini di dalam zamanmu? Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Seperti apa? Nanti kita baca. Atau dalam zaman nenek moyangmu. Jadi artinya apa yang terjadi yang nanti akan diceritakan oleh Yoel itu adalah sesuatu yang hebat sekali. Bukan hanya belum pernah dialami oleh generasi ini, tapi juga belum pernah dialami oleh generasi-generasi nenek moyang mereka. Jadi sesuatu yang it's something big, it's something bukan hal yang biasa begitu, sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan di ayat ketiga dikatakan begini, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, artinya kepada cucu-cucu kita. Dan supaya anak-anak mereka, cucu-cucu itu mengatakan kepada angkatan yang kemudian sampai ke buyut dan seterusnya. Jadi ini berita betul-betul penting sehingga semua orang diminta untuk memasang telinga untuk mendengarkan, karena ini adalah sesuatu yang besar yang belum pernah terjadi yang belum pernah dialami oleh bangsa Israel dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan juga dikatakan dalam firman Tuhan kepada orang Israel melalui Nabi Yoel, supaya apa yang mereka dengar sebagai pesan Tuhan diteruskan turun-temurun. Artinya apa? Ini sesuatu hal yang amat sangat penting. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi dijelaskan pada ayat yang keempat. Coba kita baca bersama-sama. Ini ayat yang barangkali penting, dikatakan di sana, bukan barangkali penting, ini ayat yang penting, ayat yang kritikal di dalam pasal yang pertama. Dikatakan di sana, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan binatang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Wah, ini kok jadi belajar ilmu belalang begitu ya. Menurut buku yang saya baca ketika saya menyiapkan khotbah ini, sangat umum di daerah Palestina, daerah Afrika juga, daerah Afrika Utara sekitar Mesir ya, dan negara-negara sekitarnya, kemudian daerah Arabik, daerah Palestina, wabah belalang itu sangat umum begitu ya, menyerbu pertanian. Jadi kitab Yoel ini menceritakan satu malapetaka, satu wabah yang menghancurkan industri pertanian atau usaha pertanian ya, belalang. Meskipun ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa belalang ini adalah kiasan, tapi saya mengikuti mayoritas para penafsir yang mengatakan bahwa
ada terjadi wabah yang menyerang sektor atau industri pertanian. Pertanian itu apa? Ya gandum, ya buah-buahan, ya sayur, ya anggur. Itu semua sektor pertanian termasuk peternakan ya, terjadi wabah yang luar biasa. Nah, kita tidak dipanggil untuk meneliti apa sih belalang ini, apa sih belalang itu, apa sih belalang ini, dan seterusnya. Tapi firman Tuhan di ayat keempat ini menjelaskan bahwa bencana yang terjadi, wabah yang terjadi itu akibatnya total habis, ludes, tandas. Coba saya ulangi. Total habis, ludes, tandas. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Jadi pertama, bayangkan ini ada satu kelompok belalang datang menyerbu ladang pertanian. Ya, kemudian mereka makan apa yang bisa makan, mereka kenyang, mereka pergi. Itu belalang yang pertama. Lalu ada gerombolan belalang yang kedua datang. Masih ada sisa-sisanya kan, karena banyak sekali hasil pertanian, masih banyak sisa-sisanya. Belalang yang kedua datang makan sampai kenyang, begitu ya, mereka pergi. Kemudian masih juga ada sisanya sedikit, barangkali buah habis, tapi masih ada biji-biji, barangkali masih ada buah yang terjatuh di tanah, barangkali masih ada daun. Lalu ada gerombolan belalang yang ketiga datang makan semua itu habis. Lalu tinggal sedikit, mungkin kalau kita lihat dengan mata biasa kita tidak bisa melihat, masih ada lagi yang bisa dimakan. Datanglah belalang pelahap yang terakhir, menyerbu semuanya sampai ludes, tandas, tak ada sisanya. Jadi artinya apa? Ini bencana yang betul-betul habis-habisan sudah. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa diharapkan sebagai resource untuk makanan bagi bangsa Israel. Kira-kira begitu ya. Jadi nggak usah pusing, ini belalang ini seperti apa, ini belalang seperti apa, atau dihafalkan, enggak. Tapi ayat 4 untuk melukiskan bahwa bencana ini betul-betul habis-habisan. Nah, mari kita baca ayat 16 dan 17 yang mungkin bisa melukiskan dengan lebih jelas ayat yang keempat. Pada ayat 16 dan 17 dikatakan di sana, bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, ya, karena lenyap makanan, lenyap pula sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita. Ya, kalau lapar bagaimana kita bisa bersukacita dan bersukaria? Susah sekali. Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas. Rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum sudah habis. Jadi sudah habis, ludes, tandas dan tuntas. Nah, itu saudara yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, sehingga Yoel dikirim Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, saudara, siapa saja yang terkena dampak dari kegagalan panen atau serbuan belalang ini, ya? Kita juga perlu belajar siapa saja yang terkena dampak dari bencana atau wabah ini. Yang pertama, ya, yang disampaikan oleh Alkitab ini, yang pertama secara berurutan. Ayat 5 sampai 8, saya baca ayat 5 saja, dikatakan di sana, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Ya, jadi orang-orang pemabuk, ya, orang-orang pemabuk, ya, nanti saya jelaskan kenapa ini masuk kategori. Orang-orang pemabuk disuruh menangis, padahal orang mabuk jarang menangis, tidak bisa menangis, ya, ketawa-ketawa kayak orang gila barangkali ya, tapi disuruh menangis. Alasannya apa? Saya mau ringkaskan saja ayat 5 sampai 8. Alasannya karena apa? Karena tidak ada anggur lagi. Bagaimana dia mau mabuk lagi? Tidak ada anggur, tidak bisa minum wine lagi, tidak bisa minum vodka lagi, anggurnya sudah habis, resourcesnya itu sudah habis. Ya, jadi para pemabuk nanti akan menangis dan akan meratap. Ya, bayangkan yang biasanya ketawa-ketawa kayak orang gila akan menangis, akan meratap karena mereka tidak bisa mabuk lagi. Yang kedua, kita baca ayat 9 dan 10, dikatakan di sana korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, ya ini pelayan-pelayan Tuhan. Ya, bayangkan ini ayat 9 ya, mengatakan seperti itu. Ya, bukan ayat 9 dan 10 tapi ayat 9. Bahwa yang terpengaruh bukan hanya para pemabuk. Pemabuk itu barangkali sesuatu yang negatif. Tetapi wabah ini juga mempengaruhi para imam, para hamba-hamba Tuhan, para pekerja rumah Allah. Karena apa? Tidak ada lagi yang bisa dipersembahkan sebagai korban bakaran. Imam itu kerjaannya apa?
Imam itu kerjaannya adalah perantara antara manusia, antara umat Tuhan dengan Yahweh. Kali kalau misalnya ada umat yang berbuat dosa, kemudian ingin menyampaikan korban pengampunan, korban penebusan, dia membawa binatang kepada imam, imamnya kemudian membakar korban kepada Tuhan. Ya, itu pekerjaan imam. Jadi dia pengantara. Dalam perjanjian lama itu dia pengantara. Atau ada orang yang ingin mengucap syukur, korban ucapan syukur, maka imam yang membawa korbannya ke dalam rumah Allah dan membakar untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu pekerjaan imam. Gara-gara wabah pertanian ini, tidak ada lagi korban yang bisa dibakar, tidak ada lagi korban yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Habis-habisan, ludes. Apa itu, bersih, tadi itu kata-katanya itu tandas semuanya. Tidak ada lagi resources yang bisa dipakai. Jadi saudara, bukan hanya wabah ini menyerang, bukan hanya wabah ini berdampak kepada orang-orang pemabuk yang barangkali tidak betul, tapi juga kepada rohaniwan, kepada hamba Tuhan, sekarang kepada pendeta, kepada gereja. Dan yang ketiga, siapa lagi yang terkena wabah ini? Tentu adalah para petani. Lihat ayat 10, ladang sudah musnah, tanah berkabung, gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana, pohon delima, pohon korma, pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan itu melayu, tidak ada kegirangan lagi dari antara anak-anak manusia. Bayangkan ya, jadi petani-petani itu adalah orang-orang yang bekerja dalam sektor pertanian, peternakan itu sampai dikatakan malu. Tidak ada lagi kegirangan, semua layu, semua sedih, semua meratap ya karena tidak ada hasil panen, habis semuanya. Tidak ada cadangan lagi, tuntas semuanya. Ya. Ada kelompok yang keempat yang juga mengalami ini. So, jangan heran. Coba kita baca ayat 19 dan 20. Di sana dikatakan di sana, kepadamu ya Tuhan aku berseru, ya. Sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Perhatikan ini. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi itu sumur tempat air telah menjadi kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Jadi bukan hanya manusia yang kena impact, binatang juga kena impact. Jadi jelas bagi kita semua bahwa wabah yang dialami oleh bangsa Israel adalah wabah yang sangat-sangat dahsyat sekali. Bukan hanya imam yang harus mengalami, bukan hanya pekerja rumah Allah yang harus mengalami, bukan hanya rohaniwan yang harus mengalami, tapi orang-orang baik yang bekerja, yang earning money, yang berusaha di bidang pertanian juga harus mengalami dampak dari wabah ini. Bahkan orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang buruk, yang suka mabuk pun harus mengalami dampak dari wabah ini. Dan bahkan binatang juga harus mengalami dampak negatif dari wabah ini. Tidak ada yang terluput, tidak ada yang imun dari wabah yang disebabkan oleh belalang di ladang-ladang pertanian Israel pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mencoba merenungkan dan mencoba merefleksikan apa yang kita alami saat-saat ini. Kita hidup di bawah bayang-bayang COVID-19. Ketika COVID-19 mulai di akhir tahun 2019, di awal tahun 2020, banyak di antara kita berpikir mungkin ini akan berlangsung beberapa bulan saja. Tetapi coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing hari ini. Masih adakah yang berani meramal kapan COVID-19 akan pergi? Sudah 10 bulan kita hidup dalam keadaan yang seperti ini. Dalam keadaan di mana kita takut, dalam keadaan di mana kita khawatir, dalam keadaan di mana semua fokus pikiran kita seolah-olah dikendalikan oleh COVID-19.
Saya masih ingat di tahun 2020 pemerintah Kanada memberikan bantuan kepada orang-orang yang terdampak karena COVID-19. Bantuan itu kita kenal dengan CERP, berlaku selama 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Saya tidak tahu, tapi barangkali memang keuangan yang dimiliki oleh Kanada cukup untuk mensupport orang-orang yang terkena dampak selama 4 bulan. Tapi juga barangkali saja, karena pemerintah Kanada memiliki estimasi bahwa setelah 4 bulan, COVID-19 akan pergi dan perekonomian akan pulih kembali. Tapi sekali lagi, hari-hari ini tidak ada yang berani meramal kapan COVID-19 akan berlalu. Banyak acara dibatalkan di tahun 2020, digeser ke tahun 2021. Adakah yang menjamin bahwa acara-acara itu bisa terlaksana di tahun 2021? No, tidak ada yang bisa garansi. Kita hidup dalam masa yang sulit. Mungkin apa yang dituliskan oleh Yoel, yang difirmankan Tuhan dalam kitab Yoel, itu sama dengan apa yang kita alami sekarang ini. Tidak ada yang bebas dan kebal dan imun dari virus ini. Negara yang maju, negara yang kaya terserang virus ini. Negara yang miskin dan berkembang dan kurang berkembang juga terkena virus ini. Virus ini tidak mengenal apa partai politikmu. Virus ini tidak mengenal apa agamamu. Virus ini tidak mengenal apa pekerjaanmu. Virus ini tidak mengenal berapa usiamu. Virus ini tidak mengenal apa gerejamu. Apakah engkau berbahasa roh atau tidak? Virus ini tidak mengenal bagaimana cara engkau menyembah Tuhan. Apakah engkau menyembah Tuhan dengan kalem ataukah engkau menyembah Tuhan dengan melompat-lompat? Virus ini dampaknya itu kena kepada semua kelompok masyarakat. Semua kelompok masyarakat terkena dari dampak dari virus ini. Firman Tuhan di dalam kitab Yoel menasihatkan para pemimpin agama Israel, para imam, para pekerja rumah Allah, dan seluruh penduduk negeri untuk melakukan 3 hal. 3 hal ini saya sebut dengan 3B. 3B. B yang pertama adalah berdoa. B yang kedua adalah berpuasa. Dan B yang ketiga adalah bersama. Berdoa, berpuasa, bersama. Artinya apa? Berdoa, berpuasa dalam kesatuan. Mari kita baca ayat yang ke-14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Ayat 19 sekali lagi. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara jelas sekali. Yang pertama, umat Israel dan para imam diminta apa? Berseru, berteriak kepada Tuhan. Berdoa. Yang kedua, mereka diminta untuk mengadakan puasa yang kudus. Nomor 2B, berpuasa. Mereka diminta untuk berkumpul, bukan hanya para imam, bukan hanya para rohaniwan, tapi seluruh penduduk negeri datang ke rumah Allah. United, bersama-sama, berdoa dan berpuasa. Saudara mungkin bertanya, bukankah kita tidak boleh mengadakan keramaian di gereja? Ya, pada waktu kitab Yoel ditulis tidak ada masalah pandemi seperti yang kita alami sekarang ini. Tapi berdoa dan berpuasa dalam kesatuan tidak harus berkumpul dalam gedung gereja. Kita bisa berdoa dan berpuasa dalam kesatuan meskipun kita ada di rumah masing-masing. Saya ingin memberikan semangat kepada saudara-saudara setiap hari Kamis jam 6 sampai jam 7. Ini bukan cuma promosi supaya acara itu ramai, bukan. Tapi ini adalah aplikasi langsung dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kita House for Nation Calgary setiap hari Kamis jam 6 sampai jam 7 kita berdoa syafaat bersama-sama.
Minta tolong kepada Tuhan dengan kesungguhan. Ayo join. Kita punya iman, kita punya kepercayaan bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang punya kehidupan doa yang sehat juga. Gereja yang jemaatnya bersemangat untuk berdoa di dalam kesatuan, dalam kebersamaan. Ini kesempatan yang luar biasa. Sebelumnya kalau kita berdoa kita harus traveling mungkin setengah jam, one way, 1 jam, pulang pergi. Hari ini tinggal open komputer, open mobile phone. Kita bisa berdoa bersama dalam kesatuan. Message-nya sederhana kitab Yoel ini. Berdoa, berpuasa bersama. Dan bukan kebetulan, mulai besok selama 1 minggu, ada doa puasa dari House Foundation semua kampus untuk mengawali tahun 2021 ini. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Saya aminkan datang dari Tuhan untuk kita semua. Saya encourage kita semua, bukan saja ikut doa setiap hari Kamis, tapi ayo kita partisipasi doa dan puasa selama seminggu ke depan. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya kita berdoa dan berpuasa? Kitab Yoel menjelaskan 3 poin. Bagaimana caranya kita berdoa, berpuasa bersama. Nomor 1, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Apa itu kerinduan? Kerinduan itu kangen, kepingin sama Tuhan, kepingin ngomong sama Tuhan. Doa bukan sekedar formalitas, doa bukan sekedar karena diharuskan, doa bukan karena sekedar aturan, tapi doa karena betul-betul rindu dan ingin ketemu sama Tuhan. Puasa itu menolong kita untuk merindukan Tuhan. Kenapa? Karena ketika perut kita lapar, ketika lidah kita itu haus, kita diingatkan, aku mau fokus kepada Tuhan saja. Betul? Meskipun kita bisa berbagai macam cara berpuasanya. Saya tidak akan memberikan satu aturan yang sempit atau yang kaku. Kita boleh berpuasa dengan segala macam cara. Tapi ketika kita ingat bahwa kita lapar dan kita haus, kita diingatkan bahwa kita sedang mencari Tuhan, sedang kangen sama Tuhan, sedang ingin ketemu sama Tuhan. Dan kitab Yoel itu seolah-olah mengejek kita. Karena dikatakan di sana, binatang-binatang saja itu merindukan Tuhan. Loh, binatang yang tidak punya roh itu merindukan Tuhan. Masa manusia tidak? Apalagi manusia yang percaya kepada Tuhan. Apalagi manusia yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa, berpuasa, belajar bersama-sama. Datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Yang kedua, kitab Yoel mengajar supaya kita berdoa dengan kesungguhan. Bukan hanya dengan kerinduan, tapi dengan kesungguhan. Bukan cuma ngomong, Tuhan tolonglah kami. Bukan. Berteriak, kata kitab Yoel. Berseru, kata kitab Yoel. Ya memang doa itu bukan manjur atau tidak manjur, tergantung pada volumenya. Bukan. Tapi kitab Yoel mengatakan, you need to pray dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, dengan desperate. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong supaya badai ini bisa berlalu dengan kesungguhan. Maka itu ada puasanya. Ya, puasa itu juga menggambarkan kesungguhan kita. Kita bukan hanya berdoa, tapi kita juga berpuasa. Sungguh-sungguh ada harga yang kita mau bayar. Itu yang kedua. Berdoa dengan kesungguhan. Teriak. Ya, berseru. Dalam bahasa lain di perjanjian lama, mengerang seperti orang yang melahirkan. Karena apa? Orang kalau mau melahirkan itu ya, kata-kata yang tepat itu kalau lagi ngeden itu ya. Itu artinya apa? Itu artinya bayi bisa lahir kapan saja. Ini situasinya urgen dan penting. Ayo sungguh-sungguh berdoa. Yang ketiga, dengan kerinduan, dengan kesungguhan. Yang ketiga, dengan bertobat.
suruh pakai pakaian kabung. Nanti kita akan baca lebih banyak lagi dalam kitab Yoel. Imam-imam disuruh pakai pakaian kabung, suruh bertobat. Berdoa, bertobat. Siapa tahu, nanti pasal yang kedua, siapa tahu ketika Tuhan itu melihat pertobatan kita, lalu hatinya itu, atau amarahnya itu surut, dan kemudian wabah itu akan selesai. Nah, hati-hati saudara. Banyak orang mengatakan bahwa tidak semua malapetaka disebabkan oleh dosa manusia. Saya katakan kalimat itu betul. Saya pun pernah mengatakannya. Tidak semua malapetaka, tidak semua penderitaan disebabkan oleh dosa manusia. Itu betul. Tapi ingat, tidak berarti kita tidak berdosa. Sekali lagi ya. Tidak semua malapetaka disebabkan oleh dosa manusia. Tapi tidak berarti kita tidak berdosa. Kita berdosa. Bahkan setiap hari kita berdosa. Kita bukan berdosa setahun sekali. Kita bukan berdosa sebulan sekali. Kita bukan berdosa seminggu sekali. Tiap hari kita berdosa. Kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan seminggu sekali. Padahal kita berdosa mungkin ratusan kali dalam seminggu itu. Karenanya minta ampun kepada Tuhan itu selalu adalah penting. Selalu adalah perlu. Untuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Minta ampun. Sehingga amarah Tuhan itu bisa surut. Dan wabah ini atau badai ini bisa berlalu. Jangan terlalu sombong untuk minta ampun kepada Tuhan. Dan jangan lupa bahwa kita ini manusia yang banyak dosanya, yang perlu minta ampun kepada Tuhan. Sederhana ya khotbah hari ini ya, poinnya ya. Saya menjelaskan panjang lebar latar belakangnya karena itu perlu untuk membawa kita kepada poin yang ingin disampaikan Tuhan melalui nabinya Yoel. Berdoa, berpuasa bersama in unity. Caranya gimana? Dengan kerinduan, dengan kesungguhan, dan dengan bertobat. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak Eri, kan situasi kita lain dengan situasi Yoel. Situasi Yoel, tidak ada lagi bahan makanan. Semua habis. Kita masih bisa ke supermarket, Pak. Hidup kita masih tidak khawatir. Kita masih bisa makan besok, makan lusa, makan bulan depan. Bahkan untuk beberapa dari antara kita, mungkin kita masih punya tabungan untuk makan 2-3 tahun lagi. Betul, saudara ya. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Pak, kita tidak sama seperti Yoel kok. Kita masih bisa beriang-riang, masih bisa liburan kok. Meskipun ada pandemi, masih bisa liburan, masih bisa menikmati jalan-jalan. Kalau di Yoel katanya tidak bisa beriang-riang lagi, kita masih bisa beriang-riang dengan itu. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan hal ini. Bagi saudara-saudara yang mengatakan atau bertanya hal itu kepada saya, hati-hatilah. Karena ketika saudara berpikir seperti itu dan bertanya seperti itu, kita kan tidak sesusah zaman Yoel. Saya ingin memberikan 2 peringatan. Yang pertama, banyak orang lain yang hidupnya jauh lebih menyedihkan dibandingkan saudara. Hati-hati. Kita yang ada di Kanada mungkin hidup lebih baik, lebih sejahtera. Tapi banyak orang lain yang lebih menderita. Bukan saja kehilangan pekerjaan, bukan saja kehilangan usaha, bukan saja kehilangan kesehatan, tapi kehilangan nyawa, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Jadi hati-hati kalau berbicara. Ya, hati-hati juga kalau bertanya. Yang kedua, kalau sudah bertanya, kita kan tidak seperti keadaan pada kitab Yoel. Kita kan tidak menderita seperti yang dialami orang Israel. Saya ingin katakan, jangan menantang Tuhan. Karena kalau sudah berpikir seperti itu, dan bertanya seperti itu, seolah-olah sudah mengatakan kepada Tuhan, God, berikan kami beban yang lebih berat lagi. Hati-hati. Kitab Yoel jelas sekali untuk masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Tanggung jawab orang Kristen, panggilan orang Kristen, berdoa, berpuasa, in unity bersama.
dengan kerinduan, bukan kewajiban, bukan formalitas, dengan kesungguhan mau bayar harga, dan dengan bertobat, rendah hati, ngaku dosa. Seperti Nehemia, ampuni dosaku, ampuni dosa keluargaku. Belum tentu pandemi ini karena dosa kita. Tapi kita adalah manusia yang selalu berbuat dosa dan perlu pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Saya sungguh berdoa, kiranya firman ini boleh menjadi tuntunan bagi kita sepanjang tahun 2021. Betapa pentingnya kehidupan doa dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, dan dalam kehidupan gereja kita. Ayo mulai tahun ini dengan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah diberitakan. Hamba berdoa untuk setiap yang mendengarkan firman ini, dan khususnya jemaat House for All Nation di Calgary, supaya dalam hati kami ditanamkan roh berdoa, roh berpuasa, roh kesatuan, supaya kami bisa berdoa dengan merindukan Tuhan, dengan kesungguhan, dan dengan kerendahan hati bertobat. Tolong Tuhan, kami ingin melihat banyak hal-hal baru yang memuliakan Tuhan melalui gereja kami, melalui hidup kami di tahun yang baru ini. Karena kami memulainya dengan doa. Dengan doa. Dan kami dengan sungguh-sungguh Tuhan pada sore hari ini minta kepada Tuhan, dengan mengerang, dengan berteriak, dengan berseru, dengan menangis. Mohon ampun untuk dosa-dosa kami. Dan kiranya Tuhan boleh melalukan badai yang sudah sekian bulan ini. Supaya badai ini bisa cepat berlalu atas kemurahan Tuhan. Kalau ada kesalahan dan dosa kami, Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih-Nya melalui Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan serta kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya. Senang sekali saudara-saudara kita bisa beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita bertemu lagi ya minggu depan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera.